Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Gunung Semeru, di balik legenda gonjang-ganjingnya Pulau Jawa. Gunung Mahameru atau Semeru di Lumajang, Jawa Timur, dikenal sebagai gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter di atas permukaan laut. Sedangkan puncak Mahameru lebih dikenal para pendaki dan ahli gunung api dinamakan Jogring Saloko. Gunung Semeru memiliki keterikatan budaya spiritual Hindu, seperti legenda Kabupaten Lumajang yang memiliki sebuah nama kuno, Lamajang, berasal dari kata Luma yang artinya rumah dan Hyang artinya dewa. Jadi Lamajang artinya rumahnya para dewa. Lamajang secara resmi dikenal pada tahun 1255 Masehi dengan adanya prasasti Mula Malurung, di mana daerah ini menjadi daerah bawahan Kerajaan Singosari dan diperintah oleh Adipati Nararyo Kirono. Mahameru sendiri menjadi sebuah benteng alam bagi Lamajang yang pada saat itu sebagai basis utama agama Hindu, apalagi saat keturunan Kerajaan Majapahit dan mulai berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam membuat masyarakat Majapahit yang masih ingin mempertahankan Hindu lari menuju Lumajang sebelum akhirnya menuju Bali maupun Nusa Tenggara. Hubungan Mahameru dengan perkembangan Hindu saat ini dibuktikan dengan adanya Pura Mandaragiri Semeru Agung yang terletak di lereng Gunung Semeru. Pura tersebut merupakan salah satu pura yang dianggap masyarakat Hindu Indonesia sebagai pura yang keramat karena letaknya yang dekat dengan gunung yang menurut legenda adalah gunung paling tua. Tidak salah apabila sebuah sebutan Mahameru disematkan untuk Gunung Merapi ini. Pandangan Hindu Siwaistis yang berpengaruh besar di Nusantara, termasuk Bali, mereka percaya bahwa Dewa Siwa bersemayam di gunung tertinggi. Itu berarti di puncak Gunung Mahameru atau Himalaya di India, atau puncak Gunung Semeru di Nusantara. Teks-teks Purana India yang tergolong kitab Upaweda memang menyuratkan Tuhan yang Maha Tunggal bersemayam di puncak Mahameru dan dikenal pula dengan nama Gunung Kalilasa atau Gunung Himawa yang bersalju abadi. Di sanalah Siwa menurunkan ajaran-ajarannya kepada saktinya Dewi Parwati, sang Dewi Gunung. Kisah pandangan Hindu Siwaistis itu tampak sesuai dengan pandangan moyang Nusantara, tak terkecuali Bali, di mana keduanya berorientasi akan kesucian sebuah gunung. Dalam tradisi asli Nusantara yang oleh kalangan ahli arkeologi disebutkan terpengaruh budaya Austronesia dengan pusat di Yunan Selatan itu, gunung dipandang sebagai tempat bersemayam roh suci leluhur. Pandangan ini tampak sebagai kelanjutan tradisi sebelumnya yang mengenal sistem pekuburan berundak-undak layaknya gunung. Belakangan, karena pengaruh Hindu, gunung pun dipandang sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Mengutip dari berbagai sumber, Gunung Mahameru yang ditulis dalam kitab kuno Tantu Pangelaran pada abad 15 oleh masyarakat Jawa kuno. Gunung Mahameru berasal dari Gunung Meru di India yang dipindah oleh Dewa Wisnu
yang menjelma sebagai kura-kura raksasa dengan cara digendong. Untuk menjaga Gunung Meru tidak jatuh, Dewa Brahma menjelma sebagai ular panjang dan membelitnya. Lalu dipindahkannya Gunung Meru dikarenakan Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa mengguncang setiap pulau di muka bumi. Demi memaku pulau-pulau Jawa itu, Dewa Wisnu memindahkan Gunung Meru, tempat bersemayamnya para dewa. Setelah menemukan pulau Jawa yang terombang-ambing, Dewa meletakkan Gunung Meru di bagian barat. Ternyata bagian timur pulau terangkat dan kemudian Dewa Wisnu dan Brahma memindah ke bagian arah timur pulau Jawa. Tetapi setelah menemukan pulau Jawa yang terombang-ambing, Dewa meletakkan Gunung Meru di bagian barat dan ternyata bagian timur pulau terangkat, dan kemudian Dewa Wisnu dan Brahma memindah ke bagian arah timur pulau Jawa. Tetapi serpihan Gunung Meru yang tercecer menjadi jajaran pegunungan dari barat ke timur. Ketika Gunung Meru sudah ditaruh di bagian timur, Pulau Jawa tetap saja miring, sehingga para dewa memutuskan memotong bagian gunung dan ditempatkan di bagian barat laut. Penggalan Meru sekarang menjadi Gunung Purwairta dan lebih dikenal dengan Gunung Penanggungan. Bagian utama Gunung Meru dijadikan bersemayamnya Dewa Siwa dan sekarang lebih dikenal dengan nama Gunung Mahameru atau Semeru. Ketika Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jawawut sehingga pulau yang ditempatkan Gunung Meru dinamakan Pulau Jawa. Sementara itu, menurut cerita rakyat umat Hindu Tengger di Kecamatan Senduro, kenapa Gunung Semeru diletakkan di Pulau Jawa? Hal itu karena kondisi bumi saat itu sedang miring dan kerap terjadi bencana yang menimpa manusia. Penyebab bumi menjadi miring karena Gunung Meru di India terlalu berat. Ada juga yang menganggap Gunung Meru itu adalah gunung tertinggi di dunia, yakni Mount Everest. Dewa Siwa yang mengetahui bencana alam kerap menimpa umat manusia, kemudian memenggal puncak Gunung Meru yang dijadikan tempat bersemayamnya para dewa. Dengan menggunakan trisulanya, puncak Gunung Meru berhasil dipindah ke Pulau Jawa. Setelah dipindah Dewa Siwa, posisi dunia normal kembali dan bencana alam tidak terjadi di mana-mana. Masyarakat Hindu di Tengger, di Senduro, Lumajang, dan Bali juga ada yang mempercayai kalau Gunung Meru yang kini dikenal dengan Gunung Mahameru atau Semeru, tempat bersemayamnya para dewa. Untuk menyembah pada dewa, umat Hindu Bali bersama umat Hindu Tengger mendirikan tempat ibadah pura di Senduro dengan nama Pura Mandaragiri Semeru Agung. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru. Gunung ini dianggap sebagai rumah para dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi atau manusia dan kayangan. Kalau manusia ingin mendengar suara dewa, mereka harus semedi di puncak Gunung Meru. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewa-dewa atau makhluk halus. Dan selanjutnya, daerah bergunung-gunung masih dipakai manusia Jawa sebagai tempat semedi untuk mendengar suara gaib. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercayai sebagai bapaknya Gunung Agung di Bali dan dihormati masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan orang-orang Bali
Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8 sampai 12 tahun sekali, hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Mahameru. Orang naik sampai puncak Mahameru, ada yang bertujuan untuk mendengar suara gaib. Selain itu juga ada yang memohon agar diberi umur yang panjang. Bagaimanapun alasan orang naik ke puncak Mahameru, kebanyakan orang ditakutkan makhluk halus yang mendiami di daerah sekeliling gunungnya. Roh halus tersebut biasanya adalah roh leluhur yang mendiami tempat seperti hutan, bukit, pohon, serta danau. Roh leluhur biasanya bertujuan menjaga macam-macam tempat dan harus dihormati. Para pendaki yang menginap di Danau Ranukumbolo sering melihat makhluk halus penunggu Ranukumbolo. Di tengah malam ada cahaya berwarna oranye di tengah danaunya dan tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok hantu wanita. Biasanya hanya orang yang punya kekuatan mistis yang bisa melihat makhluk halus itu dan berbicara dengannya. Terserah orang percaya pada makhluk halus atau tidak, tetapi banyak orang Jawa yang percaya bahwa di daerah Semeru banyak didiami oleh makhluk gaib. Bahkan ada pantangan bagi pendaki Semeru, tidak boleh berkata untuk menaklukkan puncak keabadian. Jika sampai melanggar bisa mengalami celaka seperti kesasar dan meninggal dunia jatuh ke jurang di lereng Semeru. Di Semeru ini juga ada urutan mitologi mengenai sumber-sumber mata air yang dianggap suci di Lumajang. Dimulai dari kisah patung Arcapada, di mana patung ini adalah patung sepasang laki-laki dan perempuan. Arcapada bisa diartikan sebagai Adam dan Hawa, atau dalam agama Islam maupun Kristen, dan sebagai Kamajaya dan Kamaratih, atau dalam kepercayaan orang-orang Hindu. Di bawah Arcapada terdapat sumber air yang mirip dengan yang terdapat di waktu Klosot yang dinamai sumber mani, bukan tanpa dasar. Mengapa sumber air ini dinamai sumber mani? Di dalam kepercayaan Hindu, Kamajaya dan Kamaratih memulai kehidupan dari sumber mani untuk melanjutkan kehidupan generasi selanjutnya. Sesuai dengan namanya, sumber mani. Mani adalah sperma, di mana dialah awal mula adanya kehidupan. Oleh karena itu, sumber mani adalah sumber air suci pertama yang letaknya paling tinggi, yang kemudian turun menjadi Ranukumbolo, Ranupani, Ranuregulo, Watu Klosot, dan yang terakhir di Selokambang. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari dibalik legenda gonjang-ganjingnya Pulau Jawa. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.